وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada para jamaah, akhwat, ikhwan, akhwat, aba wal ummahat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmatnya, kalau bukan karunia-Nya, enggak mungkin antum bisa ruku', enggak mungkin antum bisa sujud, enggak mungkin antum kenal sunnah, enggak mungkin antum benci dengan kemaksiatan, enggak mungkin antum cinta dengan ketaatan kalau bukan rahmat. Manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah mereka manusia punya kehendak kecuali kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Antum punya kehendak pengen ruku, Allah yang pengen sebelumnya. Antum pengen sujud, pengen sholat maghrib, sholat isya, subuh, kemudian zuhur, asar, sholat 5 waktu. Ta'lim, cinta sama sunnah, benci dengan hal-hal yang menyelisih sunnah. Allah yang menginginkan itu. Wa ma tasha'un, tidaklah kalian menginginkan sesuatu ila an yasha Allah, kecuali kehendak antum semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin ahada walakinna Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan fadlullah alaikum, kalau bukan keutamaan yang Allah lebihkan kepada kalian, wa rahmatuh, kalau bukan rahmatnya yang Allah limpahkan atas kalian, ma zakka minkum min ahadin abada, enggak ada satu pun di antara antum, kata Allah, ma zakka minkum min ahadin abada, enggak ada satu orang pun di antara kalian yang bisa mensucikan dirinya, enggak ada. Walakinnallah yuzakki man yasha, akan tapi dialah Allah yang mensucikan hamba-hamba yang Dia kehendaki. Jadi Allah yang menginginkannya. Karena itu jaga nikmatnya. Nikmat yang besar, yang tidak semua manusia kebagian nikmat tersebut. Kita syukuri Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita beramal dengan amalan yang saleh. Kita syukuri nikmat Allah, enggak cukup seorang mengucapkan alhamdulillah, enggak cukup. Cukup seorang mengucapkan alhamdulillah? Cukup? Rukun syukur ada 5. 1,
mengucapkan alhamdulillah, atau dia tampakkan nikmat pada dirinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka terhadap nikmat yang telah sampai kepada kalian, yang Allah berikan kepada kalian, fahadits, ucapkan dengan lisan kalian. Tampakkan pada anggota tubuh kalian sebagai wujud idhar, menampakkan nikmat. Dia ucapkan dengan alhamdulillah. Apakah cukup? Tidak. Yang kedua, dia harus mengakui bahwasanya nikmat itu datang dari mana? Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan kita, manakala mendapatkan sesuatu daripada nikmat, dia sandarkan kepada dirinya. Ini karena saya pandai bekerja, karena sebab saya pandai melobi manusia, saya pandai marketing, saya pandai menawarkan barang, saya pandai melakukan sesuatu sehingga menghasilkan sekian banyak harta. Bukan demikian. Berapa banyak orang yang pandai melobi tapi nggak kaya? Berapa banyak di antara mereka orang yang pandai marketing tapi nggak laku dagangannya? Berapa banyak di antara mereka cendikiawan orang yang cerdas, jenius, sampai sekarang nggak punya pekerjaan, sampai sekarang masih miskin. Kadang kita dapati orang yang lulusannya mungkin SD, mungkin nggak kenal pendidikan, gaya ngomong pun nggak fasih, cara menawarkan barang pun minus, tapi dia bisa kaya. Dia mendapatkan sekian banyak karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menandakan bukan manusia yang punya kekuasaan, bukan manusia yang punya kekuasaan, akan tapi Allah yang memberikan rizki kepada hamba yang Dia kehendaki. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat yang sampai kepada kalian kecuali datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di atas muka bumi terdapat tanda-tanda yang agung. Di atas muka bumi terdapat tanda-tanda yang besar akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan menyaksikan, silahkan dia menyaksikan daripada makhluk-makhluk Allah. Matahari, bulan, langit, bumi beserta isinya, tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa fi anfusikum, nontonlah kalian, persaksikanlah oleh kalian, fi anfusikum, pada diri-diri kalian, kalian bercerminlah. Coba kita bercermin. Silakan kita bercermin. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah aku yang kasih kau 2 buah bola mata? Silakan bercermin. Dapat dari mana Anda 2 buah bola mata? Dari mana Anda mendapatkan 2 buah bola mata yang dengan sebab 2 bola mata tersebut Anda bisa menyaksikan orang-orang yang Anda cintai. Anda bisa melihat bapak Anda bisa melihat ibu Anda. Kenikmatan itu mengalahkan dunia beserta isinya, jemaah. Kalau kita mau berpikir, Anda punya apa? Anda punya Pajero Sport, Anda punya Range Rover, Anda punya Mercedes Benz, tapi Anda nggak punya mata. Di mana nikmatnya? Anda nggak bisa nyupir. Yang lebih daripada itu, Anda nggak bisa melihat istri Anda nggak bisa melihat buah hati Anda seperti apa wajahnya. Anda nggak bisa melihat ayah dan ibu Anda. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah aku yang memberikan makan atau memberikan 2 buah bola mata untuk kalian? Kita dapat dari mana mata itu, jemaah? Beli? Tunai atau nyicil? Gratis, jemaah. Siapa yang bikin? Ayah kita atau ibu kita? Bikin pakai apa, Pak? Pakai adonan? Gak bisa. Mata itu karunia, bukan ciptaan manusia. Manusia cuma berharap
ayah ibu kita manakala melahirkan kita. Ayah melihat buah hatinya, ibu melahirkan anaknya. Dia cuma berharap, ya Allah mudah-mudahan normal. Ketika keluar daripada rahim dia lihat, alhamdulillah matanya 2. Alhamdulillah bibirnya normal. Jari tangannya kanan kiri 5. Lihat kakinya, jarinya kanan kiri 5. Alhamdulillah. Bukan perbuatan ayah dan ibu, tapi itu perbuatan Allah. Tanpa kita pesan sebelumnya, ya Allah, kalau kau ciptakan aku sebagai manusia, aku minta normal ya Allah. Kapan kita minta itu sama Allah, jemaah? Kita nggak pernah minta, kita dikasih gratis sama Allah. Karena itu akuilah bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga apa? Apa rukun yang ketiga? Mengucapin alhamdulillah, 1. 2, yakin yang memberikan adalah Allah. Yang ketiga apa? Bismillah. Ayo jamaah mikir, jangan bilang wallahu alam, nggak boleh. Mikir dulu. Menggunakan nikmat untuk beramal dengan amalan yang saleh. Sebelumnya ya, apabila Anda menisbatkan setiap nikmat pada diri Anda, hati-hati. Itu lambang dicabutnya barokah. Lambang dicabutnya barokah pada harta yang Anda miliki, kesehatan yang Anda miliki. Tahu kisah Qarun? Kenal Qarun? Kenal di mana? Di Aceh? Saya nggak kenal. Saya cuma tahu aja kabarnya di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Ada kabarnya di situ. Dia menyandarkan nikmat pada dirinya. Qarun itu saudaranya Musa alaihissalam, hafal Taurat, taklim bersama Musa alaihissalam. Ketika Allah limpahkan karunia berupa harta, hati-hati. Enggak semua harta itu baik. Segala sesuatu akan menjadi baik kalau sesuatu itu dihiasi dengan ilmu. Apabila harta tersebut tidak dihiasi dengan ilmu, hati-hati. Kalau ilmu itu warisannya para nabi, kalau harta itu warisannya para raja, kalau Anda punya ilmu, Anda mewariskan sesuatu dari nabi. Apa maksudnya? Sifat nabi apa? Rendah hati, qanaah, penyabar, penyayang. Anda yang kasar bisa lembut. Apa sebabnya? Ilmu. Anda yang pelit bisa jadi baik, dermawan. Apa sebabnya? Ilmu. Anda yang pemarah berubah menjadi pemaaf. Apa sebabnya? Ilmu. Itulah warisan para nabi. Mendidik umat untuk menjadi seorang yang paling terbaik akhlaknya. Bu'ithu liyutimma makarimal akhlaq. Liyutimma makarimal akhlaq. Aku diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak yang indah. Tapi kalau warisan para raja, sifat raja lalim, apa lagi? Sombong, apa lagi? Semena-mena. Lebih parah lagi apa? Zalim, melampaui batas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu umatnya Musa alaihissalam. Fabagha, melampaui batas dia. Ketika harta tidak dihiasi dengan ilmu, bagha alaih, melampaui batas. Siapa yang kaya lagi? Plus kekuatan. Fir'aun. Kekuatan, kekayaan. Wa fir'auna dzil autad
alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad. Firaun memiliki tentara seperti layaknya gunung-gunung. Kekuatan, kekayaan, taghaw fil bilad, melampaui batas di muka bumi. Fa'aktharu fiha al-fasad. Akhirnya dia banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Apa sebabnya? Kekayaan, kekuatan, tapi tidak ada ilmu di dalamnya. Ketika Qarun menisbatkan nikmat kepada dirinya, dinasihatin sama para ulama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hai Qarun, hendaknya kau berbuat baik sama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapati ini karena aku punya ilmu, aku pintar ngelobi, aku pandai nawarin barang, aku memiliki ilmu marketing. Aku bisa ini, aku bisa itu. Kaya aku. Antum tahu ayat berikutnya? Ayat berikutnya, fa khasabna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia. Dia dan rumah kebanggaannya semuanya kami benamkan di muka bumi. Apa sebabnya? Menisbatkan nikmat pada dirinya. Hati-hati. Lupa sama Allah. Kan itu jemaah. Kalau Allah takdirkan jemaah di sini mungkin miskin, hendaknya jemaah suudzon sama diri sendiri, husnudzon sama Allah. Jangan terbalik. Kadang kita husnudzon sama diri sendiri, suudzon sama Allah. Perasaan sudah sholat 5 waktu, taklim rutin, tapi kok masih aja kering kantongnya ya. SPP susah, makan Senin Kemis, apa ada yang salah sama saya? Jawabannya apa? Ya, Anda salah sekali. Salat yang Anda lakukan belum tentu diterima sama Allah. Taklim yang Anda lakukan, yang Anda hadir di dalamnya, belum tentu Anda ikhlas karena Allah. Karena itu jangan minta langsung kepada Allah, langsung disegerakan nikmatnya, disegerakan pahalanya, jangan. Husnudzon terhadap Allah bisa jadi kalau Allah kasih harta kepada kita, belum tentu kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Manakala kita diberikan kemiskinan, rajin sholat malam, qobliyah subuh nggak pernah ditinggalkan, zikir pagi sampai syuruk, duha, sebelum zuhur sudah ada di masjid, ba'da zuhur nggak ketinggalan ba'diyahnya, terus sampai isya. Ketika Allah bikin dia kaya, sholat malam dia tinggalkan. Apa sebabnya? Capek, banyak tender. Ba'da subuh atau qobliyah subuh sudah lupa. Ba'da subuh sudah tidak lagi zikir, sibuk dengan HP-nya. Masa-masa duha sibuk dengan orderannya, sibuk dengan tendernya. Bahkan yang lebih parah, ketika ruku, ketika sujud, yang diingat adalah bisnisnya. Allah nggak ingin kita seperti itu. Karena itu Allah berikan rizki yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketiga apa? Menggunakan nikmat tersebut untuk beramal saleh. Allah berfirman tentang Daud alaihissalam, wa laqad atayna Dauda minna fadla. Kami berikan karunia kepada Daud alaihissalam. Fadl, keutamaan-keutamaan. Ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr. Hai gunung, bertasbihlah bersama Daud. Dan juga burung-burung, bertasbihlah kalian dengan Daud.
wa alanna lahul hadid, dan besi-besi kami jadi lunakkan seperti lilin untuk Daud. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sard, supaya dia bikin baju perang sesuai dengan ukuran yang telah dia tentukan dengan tangannya. Orang yang pertama kali bikin baju perang Daud alaihissalam dengan besi ya. Kemudian anaknya, siapa anaknya? Sulaiman. Wali Sulaiman riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbih wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. Sulaiman kami berikan karunia berupa angin. Yang angin ini kalau berangkat dari waktu duha sampai menjelang zuhur itu seperti orang naik kuda 1 bulan perjalanan. Luar biasa, karunia dari Allah. Demikian pula kalau dia kembali dari Damaskus menuju Yaman, dari Yaman menuju Damaskus, kalau naik kuda 1 bulan perjalanan, tapi Sulaiman cukup ba'da zuhur sampai ba'dal asar, sebelum maghrib. Wa asalna lahu 'ainal qitr, belum lagi tembaga-tembaga kami limpahkan kepada Sulaiman alaihissalam. Lihat bahasanya, wa asalna, kami alirkan tembaga seperti layaknya air sungai, saking banyaknya kekayaan Sulaiman alaihissalam. Belum lagi jin yang dia bekerja untuk Sulaiman. Yang jin ini disebutkan dalam surat Sad. Allah katakan kulla banna'i wa ghawas, tukang-tukang bangunan dan juga para penyelam. Jadi kalau Sulaiman pengen bikin bangunan nggak perlu tukang gambar, nggak perlu cari arsitek, tinggal tunjuk bikin sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun perhiasannya, penyelam-penyelam dari kalangan para jin nyelam ke laut, ambil perhiasannya, tempelkan di istana Sulaiman alaihissalam. Setelah itu Allah katakan apa? I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hai keluarga Daud, ya Daud, ya Sulaiman, i'malu, beramalah kalian. Beramal dengan amalan yang saleh. Iya, setelah Allah sebutkan nikmat kepada Sulaiman, nikmat kepada putranya Sulaiman atau ayahnya Daud dan juga putranya Sulaiman, i'malu ala Daud syukra, beramalah kalian hai keluarga Daud syukran, sebagai bentuk syukur kepada diriku. Maka nikmat yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah azab. Kenapa azab? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh betul-betul nanti pada hari itu manusia betul-betul kami akan tanya dari nikmat-nikmat yang telah sampai kepada mereka. Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar daripada rumah mereka dalam keadaan lapar. Di tengah jalan berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ma akhrajakuma, apa yang menyebabkan kalian keluar berdua, ya Abu Bakrin, ya Umar radhiyallahu taala anhuma? Qala al-ju' ya Rasulullah. Kami keluar dari rumah karena lapar ya Rasul, enggak punya makanan. Coba deh kita pulang, buka pintu rumah, buka kulkas, ada apa di situ? Ada warung, ya enggak? Ada telur, ada daging, ada supermi, ada sayur mayur, luar biasa. Warung di dalam kulkas. Abu Bakar, Umar enggak punya apa-apa, keluar daripada rumahnya karena lapar, cari makanan. Aisyah radhiyallahu taala anha kedatangan tamu.
seorang wanita dengan 2 putrinya minta sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking baiknya Aisyah radhiyallahu taala anha enggak ngambil ke dapur ngasih ke dia. Enggak ke dapur keluar kemudian nih kurmanya, tidak. Bu, masuk. Ajak putri-putrinya masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ajid ta'aman illa tamran wahida. Aku enggak dapetin makanan. Aku enggak punya makanan. Ini rumah siapa? Rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku enggak punya sesuatu daripada makanan kecuali 1 butir kurma milik Rasul. Stok makanan Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha itu pun diberikan kepada pengemis. Luar biasa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang sangat sabar. Yang mereka langsung mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalian pilih dunia atau akhirat? Ternyata mereka lebih pilih akhirat daripada dunia. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain. Hai Nabi, panggil istri-istrimu. Qul li azwajik, katakan kepada mereka. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, kalau kalian lebih mementingkan kehidupan dunia dan juga perhiasan-perhiasan dunia, fata'alaina umatti'kun, kemarilah kemari. Umatti'kunna, aku akan berikan kalian cindramata, hadiah perpisahan. Wa usarrihkunna, aku akan ceraikan kalian sarahan jamilan, dengan perceraian yang indah. Tahu nggak Pak perceraian yang indah? Ada nggak perceraian yang indah? Ada nggak? Cerai kan nggak indah ya, pisah. Tapi dalam Islam ada cerai yang indah. Seperti apa perceraian yang indah? Sebagaimana Anda, sebagaimana seorang pemuda muslim datang ke rumah calon mertua dengan jalur yang paling terbaik, maka ketika mengembalikan putri tersebut dengan jalur yang paling terbaik lagi mulia, tidak mengungkit-ungkit kesalahan si istri atau si mantan istri. Beda kalau kita sebagian kaum muslimin sudah masuk pengadilan agama, cerai. Kenapa cerai? Dia itu keluar aibnya. Suami saya itu kalau makan kerbau dia. Sebakul habis, lupa sama istri sama anak, habis itu tidur kayak ular. La ilaha illallah. Itu banyak para saksi menyaksikan. Islam punya syariat perceraian, tapi secara syariat yang sarahan jamilan, perceraian yang indah. Menjaga kehormatan itu mantan istri. Menjaga kemuliaan itu mantan suami, dijaga baik-baik. Wa in kuntunna turidna Allah, ya Aisyah, ya Hindun, ya Hafsah, ya Juwairiyah, ya Safiyah, ya Zainab. Hai istri-istri Nabi, jika kalian menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa daral akhirah, dan kalian menginginkan negeri akhirah, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkun, maka sungguh Allah sudah menyiapkan untuk kalian ajran 'azima, pahala yang amat besar. Sabar. Itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar sekali. Sabar di atas kefakiran. Harusnya kita mencontoh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Buat para ummahat di sini, mencontoh Aisyah, mencontoh istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Punya masalah sama suami, jangan curhat kecuali sama Allah. Katanya sudah belajar tauhid, katanya belajar akidah,
Seorang yang belajar tauhid, seorang yang belajar akidah, hatinya itu tidak akan bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquh. Dalam surat Al-Ankabut, dakwah Ibrahim alaihissalam tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada yang menyambut dakwahnya Ibrahim alaihissalam kecuali dua kata saja. Uqtuluh, bunuh dia. Wa aw harriquh, atau bakar dia. Kesepakatan. Raja menetapkan kalau Ibrahim bakar raja. Faradu bihi kaidan faj'alnahumul asfali. Mereka menginginkan kejelekan, tipu daya kepada Ibrahim, kami hinakan tipu daya mereka. Ibrahim dilempar. Datang Jibril alaihissalam, alaka hajatun? Kau perlu bantuan hai Ibrahim? Ibrahim atau Jibril mampu meniup angin, meniup api? Mampu. Jibril sanggup menangkap Ibrahim, pindahkan di tempat yang lain? Mampu. Tapi dia cukup mengatakan amma ilaika fala. Kalau sama engkau enggak usah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan dia sebaik-baik pelindung bagiku. Maka Allah langsung berfirman kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin, yang menyelamatkan atas Ibrahim alaihissalam. Maka api pun tidak mau menjilat Ibrahim alaihissalam, tidak tersentuh sedikit pun. Ini ahlu tauhid. Kadang kalau kita punya masalah finansial, siapa ya? Bulan, siapkan proposal buat si Fulan. Kita punya problem, cari saudara-saudara kita yang kaya. Punya masalah, kita cari orang-orang yang memiliki harta. Orang lagi, manusia lagi. Itu yang lekat kadang di dalam dada kita. Kenapa Anda ketika punya masalah tidak berwudu? Kenapa Anda tidak laporkan kepada Rabbul Alamin? Ya Allah, berikan kemudahan untukku ya Allah. Ya Allah, aku punya masalah ya Allah. Berapa banyak kasus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, diganggu, bahkan hendak dibunuh. Apa beliau lapor? Cari teman-temannya, mana backingnya ya? Mau bikin Masjid Nabawi, cari proposal. Cari orang-orang kaya, tidak. Beliau mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu beliau kalau mendapatkan problem, beliau langsung salat. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka mimma yaqulun. Dalam surat Al-Hijr Allah katakan, kami tahu ya Muhammad, hatimu tuh sempit. Disebabkan karena mereka, ucapan-ucapan yang mereka lontarkan kepada dirimu. Bagaimana solusi dari Allah? 1. Fasabbih bihamdi rabbik. 2. Wa kum minas sajidin. Ucapkan subhanallah wa bihamdi. Zikir jemaah. Punya masalah? Zikir. Sebelum ngajak teman, cari solusi sama saudara-saudara Anda harusnya lapor dulu sama Allah. Katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebut subhanallah wa bihamdi wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang yang sujud. Apa maksudnya? Salat. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita punya masalah lapor sama Allah. Kadang istri sama suami punya masalah, punya problem. Kadang istri ya curhat. Lebih parah lagi curhatnya sama apa? Status WA. Bukannya sepertiga malam terakhir dia bangun wudu minta sama Allah, ya Allah, suami ketika melamar saya masya Allah baiknya enggak karuan ya Allah. Sekarang punya anak 2, 3, 4 ya Allah. Kayak gini banget sih punya suami.
Lapor sama Allah. Allah dengar. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Antum baca surat Al-Mujadilah. Allah sungguh telah mendengar. Dengar siapa? Siapa yang didengarkan? Allati, seorang perempuan yang tujadiluka, yang dia berargumen, ngadu, ngeluh, dialog dengan engkau. Wa tashtaki ilallah, dia minta fatwa kepada dirimu perihal suaminya. Akhirnya dia ngadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah dengar perbincangan kalian berdua. Kadang ibu-ibu kalau curhat sama Allah belum plong dia. Tapi kalau sudah tulis status di WA, status 1, suami saya kam titik. Status kedua, pret. Lega rasanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, jangan kayak gitu, Bu, ya. Malu, Bu, dibaca banyak orang. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar keluar daripada rumahnya lapar, singkat cerita dikasih makan sama orang Ansor, dikasih minum plus kurma. Kemudian setelah mereka kenyang kembali di tengah jalan, Rasul mengatakan kepada mereka berdua, tepatnya kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala latus alun, betul-betul dia akan bertanya kepada engkau ya Umar, anin na'im, dari nikmat-nikmat yang telah sampai kepada dirimu. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu manfaatkan nikmat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadikan nikmat itu sebagai senjata. Jadikan harta yang kita miliki senjata yang kita berjihad di jalannya. Anda punya masjid, Anda punya dakwah, bangun dakwah dengan harta Anda. Ada jalan-jalan kebaikan, Anda masuk ke dalamnya. Jangan ditunda-tunda. Sesuai dengan tema yang akan diangkat pada malam kesempatan ini, sebab-sebab perpecahan. Sebab-sebab perpecahan. Perpecahan adalah suatu hal yang dicela di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, bukan untuk berpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah diartikan dengan Al-Quran. Tali Allah diartikan dengan As-Sunnah. Tali Allah diartikan dengan Al-Islam. Tali Allah diartikan dengan Al-Jama'ah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan Islam. Bertegang teguhlah kalian dengan Quran. Bertegang teguhlah kalian dengan Sunnah. Bertegang teguhlah kalian bersama jamaah kaum muslimin, jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi persatuan adalah suatu hal yang diperintahkan. Perpecahan suatu hal yang dilarang di dalam syariat. Dan bahkan ini merupakan syariatnya para nabi dan para rasul. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi uhiya ilaik. Aku telah menetapkan, mensyariatkan sebuah agama sebagaimana aku wasiatkan. Tahu arti wasiat? Al-amr, al-muakkad, al-muqarrar, perintah yang ditetapkan dan ditekankan. Perintah yang ditekankan dan ditetapkan, nggak bisa dirubah. Perintahnya kuat sekali. Itu arti wasiat. Karena itu kalau ada orang meninggal atau orang mau meninggal, dia memerintahkan sesuatu, apa namanya itu? Perintah atau wasiat? Wasiat. Karena tidaklah dia memerintahkan kecuali hal yang paling dia anggap penting. Karena itu dia selalu mengingat, nah ini tanah untukmu, ini tanah silahkan jual untukmu.
tanah yang ada di sebelah selatan ini jangan dijual, nak. Kenapa, Pak? Tanah orang itu. Bukan tanah kita. Yang jelas wasiat itu suatu hal yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam Al-Qur'an, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik. Aku telah mensyariatkan suatu agama untuk kalian sebagaimana aku wasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan sebagaimana aku pun wahyukan kepada dirimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana aku wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa, sebagaimana wasiat ini pun aku berikan kepada kalian. Seperti Ibrahim, aku berikan wasiat ini kepada Ibrahim, kepada Musa, dan juga kepada Isa. Ini wasiat ini disebutkan dalam Al-Quran, seingat saya ada dua. Tadi dalam surat Asy-Syura, yang kedua dalam surat Al-Ahzab. Wa id akhadna mitsaqahum wa id akhadna mitsaqakum wa mink, atau wa id akhadna mitsaqan nabiyya walladzi, sebagaimana aku telah mengikat satu perjanjian kepada mereka para nabi, dan juga sebagaimana aku ambil perjanjian ini kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa alaihi salam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, demikianlah aku ambil perjanjian dari mereka dengan perjanjian yang amat berat. Apa perjanjian tersebut? Dijawab dalam surat Asy-Syura. Apa perjanjian tersebut? An aqimud din fala tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'u ilaih, supaya kalian menegakkan agama ini, berpegang teguh dengan agama, istiqamah, wala tatafarraqu fih, dan jangan kalian berpecah belah. Jadi persatuan suatu hal yang diperintahkan, sementara perpecahan suatu hal yang dilarang. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian hai kaum muslimin seperti orang-orang musyrik. Kenapa? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik yang mereka pecah-pecah, sekat-sekat, kotak-kotakan agama mereka. Wa kanu syi'an, sehingga mereka menjadi bersekte-sekte, bergolongan-bergolongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setelah mereka bersekte-sekte, bergolongan-bergolongan, mereka merasa bangga dengan golongan yang mereka berada di atasnya. Ini ngomong-ngomong Isya jam berapa ya? Hah? Oh baru aja. Sudah sampai sini dulu ya. Kita adzan, kita salat Isya, mungkin nanti kita lanjut insyaallah taala setelah salat Isya insyaallah. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kita sudah mengetahui ya bahwasanya sebab-sebab dan solusi dari perpecahan itu selalu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah sahihah, bahwasanya Allah membenci perpecahan dan Allah sebaliknya mencintai persatuan. Adanya persatuan adalah suatu hal yang dicintai sama Allah. Innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah cinta pada kalian 3 perkara dan Dia pun benci kepada kalian 3 perkara. Di antara perkara yang dicintai sama Allah, an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian itu hendaknya
berpegang teguh dengan tali aku. Jami'an, persatuan, bersatu semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Jadi kita harus tahu, persatuan adalah suatu hal yang diinginkan oleh Allah, dan perpecahan adalah suatu hal yang tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab dan juga solusi daripada perpecahan, kita harus mengetahui persatuan itu nikmat, jemaah. Persatuan itu adalah karunia dari Allah. Adapun sebaliknya, perpecahan adalah suatu azab. Kan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an akan karunia ukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dalam surat Ali Imran Allah katakan, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillah, dengan tali Allah, jami'an, semuanya bersatu, wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling bersilang pendapat, dan janganlah kalian saling berselisih, bertikai, berpecah satu dengan yang lain. Larangan, nggak boleh kita pecah. Larangan, nggak boleh kita bertikai. Larangan, jangan kita memisahkan diri. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan saling menjauhi. Kemudian diingatkan sama Allah, persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu nikmat. Apa dalilnya? Ayat berikutnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingatlah oleh kalian nikmatku atas kalian. Perhatikan, nikmat aku, idhafah. Ingat-ingatlah oleh kalian nikmat yang aku karuniakan atas kalian. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Ketika kalian saling bertikai satu dengan yang lain, ribut kerjaannya. Aus dan Khazraj, dua kabilah yang ada di Madinah, Yathrib, Madinah, Taubah, Taibah. 4 nama Madinah. Apa? Ingat? Yathrib, Madinah, Taubah, Taibah. Masya Allah. Sekali dengar hafal, luar biasa. Ada Sya'bi di sini. Insyaallah taala. Aus dan Khazraj ribut di antara sebabnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, itu hasad dari Yahudi. Yahudi melihat kalau di Madinah ini dua kabilah yang besar sulit untuk ditaklukkan, Aus dan Khazraj. Daripada repot-repot nyerang Aus dan Khazraj, merebut denah kekuasaan mereka, mending adu domba aja, beres. Akhirnya ribut Aus dan Khazraj. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan sampai ratusan tahun nggak pernah rukun. Bukan nggak pernah ada upaya, ada upaya. Pernikahan suku Aus dengan suku Khazraj, ada saling pernikahan. Lain suku tetap ribut. Belum lagi wasiat orang tua mereka, nah, yang ngebantai bapak moyang kita adalah kaum Aus. Balaskan darah mereka. Nggak mau kalah yang di sana. Orang-orang Aus mengatakan yang menumpahkan darah bapak moyang kita adalah orang-orang Khazraj. Tuntut darah bapak moyangmu, nak.
Jadi dendam kesumat itu ada. Saling memberikan hadiah enggak juga tuntas. Perhatikan, dunia sudah ditumpahkan. Perhiasan dunia, wanita pun sudah ditumpahkan, sudah dikorbankan. Bagaimana caranya? Saling tukar silang pernikahannya. Orang Aus nikah dengan orang Khazraj, orang Khazraj nikah dengan orang Aus. Rukun? Tidak, belum rukun. Saling tukar hadiah, belum rukun juga. Lantas apa yang menyebabkan mereka rukun? Fa'allafa baina qulubikum. Aku, kata Allah, akulah yang menjinakkan hati-hati kalian. Lihat ya kalimatnya ya. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan sebab apa? Nikmat. Perhatikan ya. Ukhuwah itu nikmat. Persatuan adalah nikmat. Persatuan yang dibangun di atas Islam, dibangun di atas iman, nikmati, itu karunia dariku. Ketika ikhwanan, kalian menjadi saling bersaudara, kata Allah, sebelum menyebut kalimat bersaudara, nikmati fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Wa allafa baina qulubihim. Allah Subhanahu wa taala yang menjinakkan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakimun. Dalam surat Al-Anfal Allah katakan wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka kaum muslimin Aus dan Khazraj. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya kau keluarkan emas dan perak, kau tumpahkan untuk mengikat hati-hati manusia supaya mereka saling bersaudara, ma allafta baina qulubihim, kau enggak akan bisa menjinakkan hati-hati manusia. Lantas kenapa manusia bisa jinak hatinya, bisa terjalin ukhuwah? Walakinnallaha allafa baina qulubihim, akan tapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka sehingga mereka bisa saling bersaudara. Innahu, sesungguhnya Allah aziz, dia maha perkasa, dia maha kuat, hakim, dan kebijaksanaan dari Allah. Allah enggak suka perpecahan. Itu hikmah dari ilahi. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan sebab nikmat dariku, kata Allah, ikhwanan. Kita harus sadar, persatuan adalah nikmat dari Allah. Sebaliknya, kebencian, apalagi naik tingkat berikutnya, bermusuhan, naik tingkat berikutnya, pertikaian, keributan, sampai berujung dengan darah, pembunuhan. Na'udzubillah. Dengan apa mereka menjadi saling bersaudara, jadi ukhuwah Islamiyah? Jawabannya nikmat dari Allah. Apa nikmat tersebut? Islam. Ketika dakwah Mus'ab bin Umair masuk ke kota Madinah, ketika itu tokoh-tokohnya, dua pemuda, tokoh yang sangat memiliki pengaruh, Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dua tokoh Aus dan Khazraj, dua-duanya bertikai, dua-duanya Allah takdirkan masuk Islam karena dengar dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Islam masuk ke dalam hati-hati mereka, masuk ke dalam relung hati mereka yang paling dalam, maka mereka pun menjadi jinak hatinya dan menjadi saling bersaudara. Yang aneh, sebagian kaum muslimin yang katanya Islam, yang katanya iman, yang satu Allahu Akbar, yang satu nggak mau kalah, saya juga Allahu Akbar, berantem, ribut satu dengan yang lain. Ini Islam yang mana yang dipakai? Kalau dia mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti kitab, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak terjadi keributan. Lantas apa yang menyebabkan terjadi berbagai macam pertikaian, keributan? Lawan daripada sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira.
Siapa di antara kalian yang nanti masih hidup sepeninggalan aku, kalau aku meninggal, kemudian ternyata Allah takdirkan kalian masih hidup, fasayara, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang amat banyak. Lihat kalimatnya ya, banyak enggak sedikit. Ini penyakit kan? Penyakit. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit di muka bumi kecuali Allah turunkan juga apa? Obatnya. Alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Yang tahu akan tahu, yang enggak tahu ya tetap enggak tahu. Paham maksudnya? Ada orang sakit, orang yang berilmu tentang ilmu pengetahuan, ilmu kesehatan, kalau dia tahu obatnya dikatakan ini ada obatnya. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang enggak tahu ya tetap aja enggak tahu. Penyakitnya enggak bisa disembuhkan. Namun tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Nabi sudah kabarkan ada penyakit nih. Di mana penyakitnya? Ikhtilafan katsira. Nih penyakitnya. Terus mana obatnya? Mana obatnya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian disebutkan juga, hati-hati. Ada jalur-jalur yang akan menghantarkan kalian menuju penyakit tersebut. Disebutkan juga sama Nabi. Wa iyyakum al-bid'ah. Hati-hati kalian daripada bentuk-bentuk penyelisihan terhadap sunnah. Bentuk-bentuk penyelisihan terhadap sunnah yang dianggap ibadah oleh mereka manusia bid'atun. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu pasti sesat. Enggak mungkin enggak. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang ahli, berpegang teguh dengan sunnah. Mereka cinta kepada Muhammad SAW. Karena itu mereka hidupkan sunnah-sunnah. Mereka potong bid'ah-bid'ah. Dalam rangka apa? Menyambung, mentransfer pahala buat Nabi Muhammad SAW. Anda mengajarkan satu contoh ibadah, Anda mendapatkan satu pahala. Karena Anda sudah mengajarkannya. Ketika orang yang Anda ajarkan, dia mengikuti apa yang Anda ajarkan, bertambah pahala Anda menjadi 2. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sekian banyak ibadah. Karena itu apabila ada satu ibadah yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kita ikuti ajaran ibadah tersebut, otomatis ini akan memberikan, menyalurkan pahala kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila datang satu bid'ah, maka bid'ah inilah yang memutus, menggunting pahala Muhammad SAW sehingga pahalanya terputus. Karena mereka beribadah tidak lagi dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, semangat. Semangat untuk menerapkan sunnah, semangat untuk mempelajari sunnah. Kalau kita nonton kitab-kitab mereka para ulama, kita bedah perut-perut kitab-kitab para ulama, mereka adalah orang-orang yang tangguh. Para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang tangguh untuk mengamalkan sunnah pada diri-diri mereka. Jika antum ahli sunnah, maka tangguhlah, kokohlah antum di atas sunnah karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan obatnya. Obat daripada perpecahan adalah kembali kepada sunnah. Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian di antara sebab yang saya ketahui daripada sebab-sebab perpecahan jelas kebodohan, ketidaktahuan. Kadang terjadi keributan. Jangankan orang nggak ngaji, orang ngaji sama orang ngaji kadang berantem. Gara-gara apa? Khilatul faham, kurang paham. Mungkin dia punya ilmu, tapi dia nggak paham akan ilmu tersebut. Mungkin dia punya ilmu, dia paham, tapi nggak ngerti bagaimana mengamalkannya. Maka akan terjadi berbagai macam keributan. Mulai
silang pendapat. Setelah itu mulai naik tinggi suaranya. Setelah itu muncul kebencian, ketidaksukaan, ketidakcocokan. Hati-hati. Orang yang kurang terhadap sesuatu, kurang ilmunya terhadap sesuatu, ini sangat rentan sekali terjadi berbagai macam pertikaian. Contoh ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adzan. Satu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang salah nggak? Yang salah di mana? Saya ulangi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang salah yang mana saya mau tanya? Yang kedua salah. Ada lagi? Yang pertama salah. Loh kan saya sudah bilang kalau kurang ilmu, kurang paham kan ribut. Mana yang betul? Mana yang salah? Allahu Akbar. Salah Pak ya. Terus yang pertama betul berarti Pak ya? Betul. Ada lagi? Nggak apa-apa, nggak ada hukuman di sini. Yang pertama ada kesalahannya Pak. Apa di mana? Saktah, berhenti kan ya? Allahu Akbar. Ada tanda berhenti nggak? Nggak ada. Harusnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu. Karena nggak ada tanda wakofnya di situ. Kalau yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa di situ ya. Kalau kita baca ya kitab para ulama, apalagi ulama-ulama yang dalam ilmunya tentang lughah, apalagi dalam masuk ilmu balaghah. Hu ha besar di dhammah. Kalau berjumpa dengan hamzah dan dia di fathah, boleh seorang mengucapkan wa. Jelas? Allahu Akbar. Kata Ibnu Utsaimin boleh. Jadi yang salah yang mana? Yang pertama yang salah. Tapi salahnya enggak fathah. Orang yang tidak memiliki ilmu itu rentan sekali ya. Rentan sekali terjadi berbagai macam penyimpangan, perpecahan. Innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an. Allah itu enggak mencabut ilmu sekaligus habis ilmu di muka bumi, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu kecuali dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak lagi tersisa para ulama yang ada di muka bumi, ittaqadan nasu ru'asan juhala. Jadilah mereka manusia menempatkan tokoh-tokoh dari kalangan manusia, orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang enggak ngerti agama, cuma punya titel. SH, MKN, MM, Masya Allah. Panjang buntutnya. SH, MKN, MM. Tahu artinya? Susah hidup, miskin, mumet. Ketika dia pandai berretorika, pandai bercerita, pandai membawa suasana. Hafalan Quran enggak punya, hadis enggak punya. Tapi kalau hadis yang dhaif, yang lemah, ngetop, mungkin. Ru'asan juhala, orang-orang bodoh dijadikan pemimpin. Fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya tokoh-tokoh ini berfatwa tanpa dibangun landasan ilmu. Fadhallu wa adhallu, terjadilah kesesatan. Maka sesatlah mereka. Mereka menyesatkan dan manusia pun tersesat. Terjadi berbagai macam perpecahan. Di antara sebab perpecahan ketika seorang hamba meninggalkan agamanya, itu sudah pasti. Wa minal ladzina qalu inna nasara qad akhadna mitsaqahum. Di antara mereka manusia yang mengucapkan kami Nasara.
Fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Tapi mereka melupakan agama mereka. Mereka melupakan peringatan-peringatan mereka. Injil. Faghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Akhirnya kami masukkan ke dalam hati-hati mereka al-adawah, kebencian atau permusuhan, wal baghdha, dan juga kebencian. Kapan itu terjadi? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ribut terus kerjaannya. Apa sebabnya? Jauh daripada ilmu, menodai ilmu, meninggalkan ilmu, menyelisihi ilmu. Istaw wa la takhtalifu fatakhtalafa qulubukum. Luruskan saf-saf salat kalian. Jangan kalian menyelisih ini. Ini sunnah ini. Luruskan saf-saf kalian. Kalau kalian berselisih terhadap saf salat, nanti hati kalian akan berselisih. Lihat ya, bagaimana orang yang menyelisih sunnah akan terjadi pertikaian. Karena itu tidak ada obat bagi kita kecuali kembali kepada kitab, kembali kepada sunnah. Apakah cukup? Enggak cukup. Tunduk. Kita harus tunduk. Kita kembali kepada kitab, kita kembali kepada sunnah. Sama grup sebelah juga kayak gitu. Dia katakan juga sama kitab sunnah. Tapi kalau kita dudukkan permasalahannya, kata para ulama demikian, kata para sahabat demikian. Tapi menurut saya, la ilaha illallah. Menurut saya pikir, saya rasa, saya kira, saya duga. Berarti enteng sekali. Tapi kalau semua orang kembali kepada kitab dan sunnah dan tunduk, tidak mau mencari jalan selain itu, maka mereka akan terbimbing dan mereka akan lurus jalannya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian tunduk mengikuti dia, tahtadu, pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Siapa dia yang dimaksud? Kita baca sebelumnya. Wati'ullaha wati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum, dalam surat Nur. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan sunnah, menyampaikan hikmah di tengah-tengah kalian. Kalian tidak mau ikut kepada sunnah beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itu urusan beliau. Beliau yang menanggung pahalanya. Wa 'alaikum ma hummiltum. Tapi kalau kalian enggak mau ngikutin ajaran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosanya kalian yang memikul. Kalian sendiri yang memikul dosanya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Tapi kalau kalian ikuti dia, tahtadu, pasti kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Jadi kalau antum pengen tahu apakah Al-Fatihah antum didoakan atau doa Al-Fatihah antum itu dikabulkan doanya, antum cek pada diri antum cocok sama sunnah enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Pengen tahu jalan yang lurus? Jawaban dalam surat Nur. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin Fatihahnya, ihdinas siratal mustaqimnya lurus, dikabulkan sama Allah, cocokkan diri kita dengan sunnah. Tapi mungkin ini yang bisa saya sebutkan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang hak ya tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keliru ya jelas dari syaitan dan jelas itu datang dari saya. Saya minta maaf kepada para hadirin dan saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, memberikan pencerahan, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga yang sedikit ini tapi berat nanti ya di yaumil qiyamah, timbangan yang akan memudahkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.